Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak kelas 10 dan kelas 11 IPA. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Nah, pada pertemuan hari ini Budini akan menjelaskan tentang subbab Monera di pembahasan KSNK Biologi. Nah, langsung saja ke soalnya. Misal menderita sakit perut setelah memakan lumpia yang dia beli di warung depan sekolah. Sebagai alumni OSN yang sudah mempelajari teknik-teknik mikrobiologi, ia mencoba mengidentifikasi bakteri pencemar tersebut yang diduga berasal dari kelompok Enterobacter. Misal mengisolasi bakteri tersebut, lalu melakukan pengamatan mikroskopis dan serangkaian uji biokimia. Isolat tersebut bersifat gram negatif dan tidak menghasilkan urese dan H2S atau hidrogen sulfida, serta mampu melakukan fermentasi manitol dan sukrosa. Karena keterbatasan bahan, misal belum sempat melakukan uji motilitas, fermentasi laktosa, serta mengamati tekstur koloni pada agar. Nah, di sini Budini akan menjelaskan sedikit tentang Monera. Nah, dalam klasifikasi 5 kingdom yang diperkenalkan oleh Whittaker ini mengelompokkan organisme menjadi 5 kelompok besar atau 5 kingdom. Masih ingat kingdom apa aja? Oke, yang pertama ada Protista, yang kedua ada Monera, yang ketiga ada Plantae, keempat ada Animalia, dan kelima ada Fungi. Nah, di sini yang Budini akan jelaskan yaitu kingdom Monera. Ciri-ciri umum pada Monera, dia bersifat mikroskopis, uniseluler, prokariotik, dan umumnya merupakan patogen atau penyebab penyakit. Nah, di sini kalau prokariotik ini dia memiliki membran inti. Nah, selanjutnya di sini Puji sudah menyajikan struktur bakteri. Yang pertama, ini ada dinding sel dan kapsul, kemudian ada flagel, kemudian ada ribosom, selanjutnya ada nukleoid, kemudian ada plasmid, sitoplasma, dan pili atau fimbre. Nah, di sini bedanya pili dengan flagel. Kalau flagel itu biasanya berukuran lebih panjang, sedangkan kalau pili atau fimbre itu ukurannya lebih pendek. Nah, di sini Budini menjelaskan singkat tentang dinding sel bakteri. Dinding sel bakteri ini tersusun atas peptidoglikan yang terbentuk dari protein dan karbohidrat yang berfungsi sebagai pelindung dan pembentuk tubuh. Dinding sel terdiri dari dua jenis yang mengelompokkan eubacteria menjadi dua. Nah, selanjutnya di slide sebelumnya, Budini sudah menyebutkan kalau dinding sel bakteri itu dibedakan menjadi dua. Ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Jadi, bakteri gram positif itu memiliki dinding peptidoglikan yang tebal, sedangkan kalau gram negatif, dia mengandung peptidoglikannya itu tidak setebal gram positif dan terdapat lapisan lipopolisakarida atau LPS. Kemudian, bakteri gram positif ini dilengkapi dengan kapsul yang terdiri dari polisakarida dan air. Nah, sedangkan kalau bakteri gram negatif, dia memiliki kapsul yang merupakan lapisan LPS atau lipopolisakarida. Selanjutnya, contoh pada bakteri gram positif itu ada Clostridium sp dan Staphylococcus sp. Sedangkan di gram negatif, contohnya itu ada Rhizobium dan Nitrosomonas. Selain itu, pada gram negatif, kapsul bakteri itu gram negatif dia bersifat patogen karena mengandung racun endotoksin. Jadi patogen itu adalah yang menyebabkan penyakit. Nah, jadi untuk mengetahui warna pada gram positif ini ungu atau biru, kemudian gram negatif berwarna merah, itu akan ditetesi oleh larutan kristal violet. Jadi pada gram positif, warna itu terserap karena peptidoglikannya tidak terlindungi lapisan lain. Nah, sedangkan kalau bakteri gram negatif, dia tidak bisa menyerap kristal violet. Karena kenapa?
karena peptidoglikannya terlindungi oleh LPS atau lipopolisakarida. Nah, selanjutnya selain ditetesi dengan kristal violet untuk menentukan gram pada bakteri, itu juga diberi pewarna safranin, jadi biasanya itu berwarna merah. Pada gram positif, warnanya tidak akan terserap, sedangkan kalau gram negatif, warna terserap menjadi merah, seperti itu. Nah, langsung saja ke pernyataan A. Bakteri pencemar tersebut dapat diatasi secara efektif menggunakan penisilin. Nah, di sini penisilin ini termasuk ke dalam keluarga antibiotik. Jadi penisilin itu adalah antibiotik ya. Penisilin termasuk ke dalam keluarga antibiotik beta-laktan. Nah, di sini tugasnya dari penisilin ini untuk mencegah pembentukan dinding sel baru. Nah, apabila bakteri tanpa dinding sel, maka sangat rentan terhadap osmosis lingkungan. Jadi bisa menyebabkan kematian pada bakteri apabila tidak ada dinding sel baru. Nah, di sini penisilin ini efektif pada gram positif. Nah, sedangkan bakteri pencemar tadi di soal sudah disebutkan bahwa bakteri pencemar itu termasuk gram negatif. Jadi pernyataan ini salah ya. Nah, selanjutnya option B, kemampuan fermentasi manitol dan sukrasa mengindikasikan bahwa bakteri tersebut bersifat anaerob obligat. Pernyataan ini juga salah karena kenapa? Nah, di sini Budini akan jelaskan apa sih anaerob dan aerob. Kalau respirasi aerob dia itu memerlukan oksigen, sedangkan kalau respirasi anaerob dia tidak memerlukan oksigen. Nah, pada tabel di sini sudah Budini beri gambar merah, fermentasi manitol dan fermentasi sukrosa. Adanya respirasi anaerob di sini dapat disimpulkan dari produksi hidrogen sulfida atau H2S. Nah, jadi untuk mengetahui bakteri tersebut bersifat anaerob atau aerob itu bisa dilihat dari ini. Nah, dari hidrogen sulfidanya. Pada tabel, bakteri yang menghasilkan hidrogen sulfida adalah Proteus vulgaris. Jadi fermentasi manitol tidak mengindikasikan terjadinya respirasi anaerob. Nah, di sini Budini sudah menyajikan gambar sifat-sifat dari bakteri. Jadi yang pertama ini adalah aerob obligat. Artinya dia membutuhkan O2. Jadi makanya letaknya itu ada di permukaan paling atas. Sedangkan kalau yang B itu anaerob obligat, artinya dia tidak memerlukan oksigen. Kemudian ada anaerob fakultatif, jadi dia bisa di atas, bisa di tengah seperti itu. Tapi kebanyakan ada di atas. Kemudian ada mikroaerofil, selanjutnya ada aerotoleran. Jadi dia bisa di dasar, bisa di permukaan. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ke pernyataan C, data uji motilitas dan fermentasi laktosa sudah cukup untuk mengidentifikasi spesies bakteri pencemar tersebut berdasarkan tabel. Nah, di sini kombinasi hasil uji motilitas dan fermentasi laktosa cukup mampu memberikan gambaran antara mikroba uji satu dengan uji yang lain. Nah, di sini motilitas itu adalah dia memiliki flagel ya, jadi pergerakan, dia bisa bergerak. Jika uji motilitasnya positif dan uji fermentasi laktosanya positif, maka bakteri yang diteliti termasuk ke dalam Enterobacter, seperti itu. Sedangkan jika hasil uji motilitasnya menunjukkan hasil positif dan fermentasi laktosanya negatif, dia termasuk ke dalam Proteus vulgaris dan Serratia marchescens, seperti itu. Selanjutnya ke poin terakhir, yaitu poin D. Jika diketahui bakteri tersebut memiliki flagella dan kapsul di permukaan selnya, maka bakteri tersebut adalah Serratia marchescens. Jadi, pernyataan ini salah karena kenapa? Nah, di sini
indikator motilitas itu adalah dia memiliki flagel, jadi dia dapat bergerak. Kemudian ada indikator koloni mukoid, dia yaitu terdiri atau memiliki kapsul. Nah, flagel atau bulu cambuk merupakan struktur berupa mikrotubulus yang menonjol dari dinding sel, biasanya berfungsi untuk alat gerak bakteri. Sedangkan kapsul itu merupakan senyawa yang dihasilkan oleh bakteri dan bersifat lengket. Adanya kapsul dapat disimpulkan dari adanya koloni mukoid atau koloni berlendir. Pernyataan ini salah karena kenapa? Serratia marcescens. Nah, di sini dia memiliki flagel, tetapi dia tidak memiliki kapsul. Jadi pernyataan ini salah. Baik, terima kasih Mas dan Mbak. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, boleh tanya Budini melalui WhatsApp atau grup. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, perhatikan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Budini mohon maaf apabila Budini ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.